Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video pembelajaran psikologi industri di e-learning untuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita bahas mengenai paradigma. Dan perlu diketahui, di sini paradigma dianggap sebagai model berpikir atau mode of thought atau mode of inquiry yang pada gilirannya menghasilkan pengetahuan tertentu atau sebagai pandangan yang menjadi asumsi dasar, sekaligus aturan main dalam suatu disiplin ilmu. Juga diperoleh dari satu kesatuan konsensus dalam disiplin ilmu tersebut. Ya, jadi pengertian dari paradigma itu sendiri adalah asumsi dasar, asumsi teoritis yang umum dan merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber hukum, metode, penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia, serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Dalam masalah yang populer ini, istilah paradigma berkembang menjadi satu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber arah atau sumber asas arah, dan tujuan dari suatu perkembangan ilmu, perubahan serta proses dalam suatu bidang. Kemudian paradigma dalam pemikiran Thomas Kuhn adalah suatu yang berdasarkan pada gaya. Fungsi dari paradigma menyediakan puzzle bagi para ilmuwan. Paradigma sekaligus menyediakan alat untuk solusinya. Ilmu digambarkan oleh Thomas Kuhn sebagai sumber kegiatan menyelesaikan suatu persoalan. Thomas Kuhn pertama kali menggunakannya dalam sains, yang menunjukkan bahwa penelitian ilmiah tidak menuju ke kebenaran. Jadi penelitian ilmiah perlu dibuktikan dengan hipotesis, sementara perlu dibuktikan dengan data-data yang ada, kemudian diperbarui terus-menerus. Kemudian selanjutnya, paradigma mampu mengatasi anomali. Beberapa anomali masih dapat diatasi dalam sebuah paradigma. Namun demikian, ketika banyak anomali yang mengganggu dan mengancam matriks disiplin, maka paradigma tidak bisa dipertahankan lagi. Ketika sebuah paradigma tidak bisa dipertahankan lagi, maka para ilmuwan bisa berpindah paradigma baru. Ketika berada pada periode pengumpulan data, maka ilmu pengetahuan mengalami apa yang dikatakan perkembangan ilmu biasa. Artinya, dalam pengumpulan data, banyak suatu peristiwa yang mungkin di luar dari perkiraan, sehingga perlu dengan pendekatan metode-metode tertentu agar data tersebut bisa diolah sedemikian rupa. Dalam perkembangan ilmu, biasanya sebuah ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Nah, itu tadi yang saya katakan, perkembangan itu karena adanya temuan-temuan di lapangan pada saat mengumpulkan data. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan? Metodenya ada dengan pengalaman sensori dan pengalaman spiritual. Pengalaman sensori, observasi, wawancara, eksperimen, riset empiris, dengan menggunakan logika, berargumentasi logis melalui nalar dan akal. Itu cara yang secara ilmiah bisa dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tapi ada cara yang namanya dengan pengetahuan atau pengalaman spiritual, atau disebut religious experience. Pengalaman iman dengan menggunakan saran ruh
Nafs ini yang disebut sebagai pengalaman proses mental, ya, kolbu, akal, indrawi, fisik, dan fitrah. Ini semua bisa adalah salah satu cara, ya, untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Baik, sampai sini ini adalah salah satu sumber atau referensi yang saya gunakan untuk membahas mengenai paradigma. Baik, terima kasih. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.